Kemudian juga pada saat penolakan Undang-Undang MD3, IHSG juga kembali melemah. Apalagi rupiah juga melemah juga ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke paket berikutnya. Ini terkait dengan Presiden terpilih Joko Widodo yang hadir pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mendengarkan pandangan dari fraksi terkait pengunduran dirinya ya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Sari Syahrial langsung dari gedung DPRD Jakarta. Sari, apakah Joko Widodo sudah tiba atau hadir di ruang rapat? Ya, Joko Widodo sudah hadir pada rapat kali ini dan rapat langsung dimulai dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yaitu Prasetyo Edy. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terkait dengan pengunduran diri Joko Widodo dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta akhirnya dimulai juga setelah molor selama 3 jam dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dan memang mekanisme jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang merupakan undang-undang lama, mekanisme yang harus dijalani Jokowi untuk pengunduran diri salah satunya harus melewati pandangan fraksi ini. Kemudian dari fraksi ini akan menyatakan penolakan atau penerimaan terhadap dengan pengunduran diri Joko Widodo ini, dan kemudian akan disampaikan rekomendasi kepada dari DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan oleh SBY beberapa hari lalu terkait dengan peraturan pemerintah daerah, dengan adanya perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga pengunduran diri kepala daerah ini tidak dibutuhkan adanya pandangan fraksi atau tidak dibutuhkan rekomendasi dari anggota DPRD DKI Jakarta dalam hal ini, karena sang kepala daerah bisa langsung mengajukan pengunduran dirinya langsung kepada Menteri Dalam Negeri yang kemudian akan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dan sidang ini sedang berlangsung untuk menyampaikan pandangan-pandangan fraksi dari partai yang ada di DPRD DKI Jakarta, dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda poin-poin penting dari pandangan fraksi yang berlangsung pada rapat paripurna kali ini. Menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah. Semoga dengan hikmah Hari Raya Idul Adha tersebut meningkatkan rasa kasih sayang antar sesama, dan tak lupa kami juga menyampaikan ucapan dirgahayu 69 tahun Tentara Nasional Indonesia. Semoga dengan usia yang bertambah pula soliditasnya untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur, dan hadirin peserta rapat, memperhatikan pidato saudara Gubernur pada tanggal 2 Oktober 2014 berkenaan dengan permohonan pengunduran diri dan berhenti sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2012-2017 yang baru dijalani 2 tahun sejak pelantikannya, antara lain sebagai berikut. Pertama, pembangunan kota Jakarta yang terkendala dengan berbagai permasalahan, tantangan dan hambatan. Selama 2 tahun telah menunjukkan hasil yang cukup baik, walaupun secara kuantitas belum sempurna apabila parameter visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tersurat di dalam Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2017. Oleh karena itu akan dilanjutkan pelaksanaannya oleh Wakil Gubernur yang insya Allah akan menjadi Gubernur bersama Wakil Gubernur penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pembangunan Jakarta selama 2 tahun masa jabatan saudara Gubernur, antara lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi warga kota Jakarta KJS, pelayanan pendidikan bagi peserta didik KJP, penerapan sistem lelang jabatan, reformasi administrasi keuangan daerah dengan e-budgeting, pembangunan kampung deret rumah susun bagi warga yang memerlukan, upaya penanggulangan banjir, pengembangan ruang terbuka hijau atau RTA, dimulainya proyek MRT dan penataan PKL ke depan perlu dilanjutkan dan pengembangannya. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan menghormati
sikap tawadu atau rendah hati Saudara Gubernur yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan awal Jakarta merupakan kinerja bersama dan bagian yang tidak terpisahkan dari program dan hasil pembangunan sebelumnya, serta memegang komitmen pengabdiannya. Di samping itu juga memohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat DKI Jakarta dan kepada segenap anggota Dewan terkait hal tersebut. Kami juga mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan bagi saudara Gubernur. Keempat, terhadap permohonan pengunduran diri dan berhenti sebagai gubernur berkenaan dengan penetapan menjadi Presiden RI terpilih untuk masa bakti 2014-2019, fraksi PDI Perjuangan mengikhlaskan dan mohon pihak DPRD menindaklanjuti mengingat peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2008, pasal 42 ayat 1. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, pasal 123 ayat 1 dan ayat 3. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010, pasal 3. Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2011, pasal 5. Keputusan KPU RI nomor 535 garing KPTS garing KPU tahun 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 1 garing PHPU Pres 12 garing 2014 tanggal 21 Agustus 2014. Kelima, pesan dan harapan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden RI terpilih untuk masa bakti 2014-2019. Pertama, bersama legislatif DPR RI dan DPD RI kiranya dapat seiring dan sejalan, bukan berhadap-hadapan dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, mengingat Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2007, kiranya kewenangan pusat di daerah atau DKI Jakarta dapat dilaksanakan antara lain permasalahan banjir, 13 sungai yang bermuara di Jakarta dan rob laut, kebijakan alat transportasi, kereta listrik, mobil, kependudukan atau SDM, urban pencari kerja dan sebagainya. Yang ketiga, hak-hak daerah yang bersumber dari hasil kelola aset pemerintah pusat dan dana alokasi khusus kiranya dapat dialokasikan. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur dan hadirin peserta rapat, demikianlah pandangan fraksi PDI Perjuangan terhadap permohonan pengunduran diri dan berhenti sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Mohon kiranya pimpinan Dewan dapat menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian pimpinan rapat, pimpinan Dewan, rekan-rekan anggota Dewan, dan hadirin peserta rapat, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan bagi para pihak, kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita sekalian yang berniat baik. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Joni Simanjuntak SH ditandatangani, Sekretaris Gembong Warsono SIP ditandatangani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PDI Perjuangan. Pandangan umum yang kedua dari fraksi Partai Gerindra. Jakarta menuju yang lebih baik. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka penyampaian permohonan pengunduran diri dan berhenti sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, oleh karena Gubernur karena alasan telah ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Kemudian setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
bahwa pengunduran diri Saudara Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta karena permintaan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah dengan diumumkannya oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pengelolaan pemerintahan DKI Jakarta yang terjadi beberapa waktu ini, yakni Gubernur mencalonkan diri menjadi Presiden, maka kami fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan pendidikan politik dan proses demokratisasi yang lebih baik bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar persoalan ini tidak terulang kembali di kemudian hari, memandang perlu menyampaikan catatan penting berikut ini. 1. Adanya isu terhadap surat pengunduran diri dan berhenti Saudara Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang seolah-olah DPRD DKI Jakarta melakukan penjegalan dan memperlambat proses pengunduran diri dan berhenti tersebut adalah tidak benar, tetapi lebih dikarenakan proses administrasi penerimaan surat dalam kurung baru diterima hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014. Justru kami bertanya, kemana larinya surat tersebut dan kenapa terlambat sampai ke DPRD DKI Jakarta? Kedua, bahwa kejadian pengunduran diri dan berhenti sebagai Gubernur _Kepala Daerah yang belum menyelesaikan masa jabatannya sampai akhir periode karena menjadi Presiden belum diatur dan sebaiknya diatur lebih tegas, perlu dalam perundang-undangan serta peraturan yang berlaku. Ketiga, periodisasi 5 tahun masa jabatan Gubernur atau Kepala Daerah dan Wakil Gubernur atau Wakil Kepala Daerah Jakarta sebaiknya diatur dalam perundang-undangan dan peraturan yang mengikat, sehingga jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak mudah dilepaskan begitu saja. Tidak hanya dijadikan batu loncatan untuk jabatan lain yang hal tersebut dapat berdampak negatif dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan strategi bagi warga Jakarta ke depan. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam pandangan fraksi ini menyatakan memberhentikan Saudara Insinyur Joko Widodo sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menerima ataupun menjalankan sebagai pimpinan negara yang terpilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Oktober 2014, fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Dr. Andes Haji Abdul Ghani ditandatangani, Sekretaris Haji Fajar Siddiq ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Gerindra. Pandangan yang ketiga dari fraksi Partai Demokrat Partai Amanat Nasional akan disampaikan oleh Saudara Taufik Rahman. Dipersilakan.
Pandangan fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap permohonan pengunduran diri dan berhenti sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Saudara Anggota DPR RI, Dapil Provinsi DKI Jakarta, Saudara Pimpinan Partai Politik, Saudara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap pengunduran diri dan berhenti Saudara Joko Widodo selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. Sebelumnya, atas nama fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah kepada umat Islam. Semoga dengan kurban yang kita laksanakan sebagai wujud dari ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kami mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-69. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan telah ditetapkannya Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2014-2019 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 1 garing PHPU.Pres strip 12 garing 2014 tanggal 21 Agustus 2014 serta untuk mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014. Selanjutnya, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan menindaklanjuti permohonan pengunduran diri dan berhenti Saudara Gubernur, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 29 ayat 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah jungto pasal 123 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menyatakan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah karena permintaan sendiri diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD. Selanjutnya, mengingat hari dan tanggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah tinggal menunggu hari, maka demi kepentingan bangsa, negara, serta kelangsungan pemerintahan negara Republik Indonesia, fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional mendukung dan menyetujui atas pengunduran diri Saudara Insinyur Joko Widodo sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan catatan sebagai berikut. Kesatu, ketika masyarakat Jakarta menaruh harapan besar akan Jakarta baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelesaikan masalah-masalah menahun yang dihadapi oleh rakyat Jakarta, diantaranya persoalan kemacetan, banjir, pelayanan publik yang semakin baik, pengentasan kemiskinan dan kekumuhan, serta program sosial kota yang semakin akut, yang pada saat itu Gubernur Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan tersebut selama masa jabatan 5 tahun. Namun dengan mudahnya semua harapan rakyat Jakarta tersebut lalu dikesampingkan yang pada saat itu menjadi tumpuan dan harapan masyarakat Jakarta, yang dengan mudahnya mengajukan cuti atau diberhentikan sementara hanya karena dirinya mencalonkan diri sebagai calon presiden. Padahal saat itu dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap visi pembangunannya. Hal ini seakan tidak tercermin di dalam sikap dan perilaku seorang negarawan yang dengan mudahnya melepaskan tanggung jawabnya hanya dengan alasan dirinya menjadi calon presiden. Sementara masih banyak PR di ibu kota Jakarta yang membutuhkan fokus perhatian seorang gubernur dalam menentukan berbagai kebijakan strategis menuju Jakarta yang lebih baik. Kedua, kita ketahui bersama pada saat awal pencalonan Saudara Joko Widodo sebagai presiden seharusnya ada etika awal ketika 94 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
Hal ini tidak tercermin dalam sebuah etika norma politik yang mencerminkan keharmonisan peran kelembagaan yang menjadi simbol kepercayaan masyarakat. Saudara Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur aktif sama sekali tidak melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta berkenaan dengan pencalonan dirinya sebagai wujud pelaksanaan etika seorang pemimpin. Hal ini merupakan sebuah pelajaran politik tentang bagaimana sikap seorang negarawan. Seharusnya hal itu tidak terjadi. Ketiga, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah dan DPRD sama-sama merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang selanjutnya membutuhkan hubungan yang harmonis dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Keempat, dengan pengajuan surat permohonan pengunduran diri sebagai gubernur, Saudara Joko Widodo di hadapan DPRD Provinsi DKI Jakarta setelah terpilih menjadi presiden terkesan dengan mudahnya melepaskan tanggung jawab sebagai seorang gubernur. Sementara DPRD berhak meminta LKPJ gubernur dan mengevaluasi atas tolak ukur keberhasilan pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun di hadapan masyarakat Jakarta. Tidak adanya proses evaluasi atas keberhasilan kinerja gubernur selama beliau menjabat, hal ini perlu menjadi perhatian serius. Dan DPRD berhak mendapatkan jawaban dari gubernur atas kinerjanya selama menjabat. 5. Kami fraksi Partai Demokrat PAN menilai ukuran efektivitas penyelenggaraan pemerintahan bukanlah diukur dengan mudahnya memberikan izin atas pengunduran diri, namun efektivitas haruslah terukur dengan sebuah standar kinerja yang dapat diukur dan terarah, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik dan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dengan mundurnya seorang gubernur tidak meninggalkan masalah di belakangnya dan dapat mengganggu kinerja pemerintahan di masa yang akan datang, di mana kita harapkan seorang presiden tidak dibebankan pada persoalan masa lalu yang dapat mengganggu stabilitas nasional. 6. Kami fraksi Partai Demokrat PAN berharap lahirnya pemimpin negara merupakan sosok harapan ideal di mana alangkah eloknya sikap dan perilakunya tercermin dalam sikap politik yang santun dan beretika. Ambisi kekuasaan tidak harus mencederai proses etika politik, di mana fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional berusaha mengingatkan publik akan sebuah budaya politik santun dan bermartabat sebagai bangsa yang besar. Kepercayaan masyarakat yang telah diamanahkan dalam sebuah masa bakti tugas seorang pemimpin haruslah dihargai dengan penghargaan. Sebuah kinerja yang optimal dan tulus dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Khususnya di DKI Jakarta, sebagian masyarakat Jakarta tidak sepenuhnya mendukung pencalonan Saudara Joko Widodo sebagai presiden karena kepercayaan dan kecintaannya kepada Saudara Joko Widodo untuk dapat menyelesaikan permasalahan ibu kota yang kompleks. Dengan hanya sebuah permintaan maaf tidaklah mewakili harapan masyarakat, karena pengabdian dan komitmen dalam memimpin lebih berarti di tengah masyarakat. Sekiranya hal ini lebih utama dan bermartabat dalam sebuah etika berpolitik bangsa ini. 7. Sebagai kepala daerah atau gubernur Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2012-2017, Saudara Joko Widodo mengajukan atas permintaan sendiri pengunduran diri dan berhenti. Bahwasanya hal tersebut dapat diterima. Namun demikian tanggung jawab terhadap berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan tetap melekat dan menjadi tanggung jawabnya, baik secara administratif maupun akibat hukumnya. Untuk itu, gubernur harus memberikan laporan pertanggungjawaban selama menjabat sejak dilantik dan diambil sumpah sebagai kepala daerah atau gubernur Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2012-2017 sampai dengan pengunduran diri dan berhenti. Untuk itu, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional mohon penjelasan. 8. Dengan ini fraksi Partai Demokrat Partai Amanat Nasional memandang peristiwa terpilihnya seorang kepala daerah atau gubernur yang ikut pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan terpilih sebagai presiden ke depan perlu kiranya ada undang-undang yang mengatur agar peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi perkembangan demokrasi di masa yang akan datang. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pandangan fraksi Partai Demokrat Partai Amanat Nasional terhadap permohonan pengunduran diri dan berhenti sebagai gubernur Provinsi DKI Jakarta. Atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti pandangan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Demokrat Partai Amanat Nasional, Ketua Haji Lukis P. Sastrawirya Sarjana Ekonomi, Sekretaris Johan Musawa Sarjana Ekonomi ditandatangani. Terima kasih.
umum fraksi-fraksi dalam merespon permohonan pengunduran diri dan berhentinya Saudara Insinyur Joko Widodo selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta masa tugas 2012-2017. Momentum pengunduran diri tersebut bertepatan dengan pelaksanaan perayaan ibadah haji 1435 Hijriah, di mana sebagian warga kita sedang menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan semangat ibadah, doa-doa dan harapan mereka membantu terjaganya stabilitas politik dan peningkatan kesejahteraan warga DKI Jakarta ke depan. Karena itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan doa dan dukungan bagi kelancaran proses ibadah haji tersebut. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Saudara Joko Widodo telah mengajukan permohonan mengundurkan diri dan berhenti sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis 2 Oktober 2014. Pengunduran di depan rapat paripurna DPRD tersebut merupakan kelanjutan surat pengunduran dirinya tertanggal 2 September 2014 yang kemudian dibahas 30 September 2014. Rentang masa hampir 1 bulan tersebut telah dilalui untuk memastikan bahwa proses pengunduran diri Saudara Insinyur Joko Widodo tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan sehubungan fenomena mundurnya Saudara Gubernur dengan alasan akan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan hal pertama kali terjadi di Indonesia, di mana aturan perundang-undangan yang ada masih memberikan celah penafsiran di antara lembaga-lembaga negara yang terkait. Karena itu fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat memahami proses tersebut yang dilakukan semata-mata untuk menyempurnakan tanggung jawab politik kepada masyarakat Jakarta. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa dinamika yang terjadi selama ini bukan merupakan usaha menghambat Saudara Gubernur menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dengan telah ditetapkannya Saudara Joko Widodo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2014-2019 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 dan sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 1/PHPU /Pres strip 12 Romawi /2014 tanggal 21 Agustus 2014, maka sebagai wakil rakyat Jakarta kami menerima kenyataan ini sebagai fakta. Penetapan tersebut telah menuntut Saudara Joko Widodo untuk mempersiapkan pelantikan dirinya pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti. Meskipun kami sebenarnya menyayangkan kepergian Saudara Gubernur pada saat tugasnya di Provinsi DKI Jakarta yang belum tuntas. Apalagi Saudara Gubernur pernah berjanji untuk memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Karena itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap Saudara Gubernur tetap memberikan komitmen dan perhatiannya bagi pembangunan Jakarta meski dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dengan berbagai fakta dan pendapat yang telah disampaikan tersebut, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat memaklumi dan menerima pengunduran Saudara Insinyur Joko Widodo selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta masa tugas 2012-2017. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat atas terpilihnya Saudara Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Selanjutnya, fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera mengharapkan masalah pengunduran diri seorang gubernur menjadi presiden menjadi bahan penyempurnaan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan demikian, pengaturan politik berkaitan dengan prosedur demokrasi di Indonesia akan semakin kuat. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera
kami sampaikan dengan harapan bahwa butir-butir catatan penting yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini dapat diperhatikan dan dapat mendapat tanggapan serius dari pihak-pihak terkait. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Oktober 2014. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Slamet Nurdin MM, Sekretaris DRS Haji Nasrullah. Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap permohonan pengunduran diri dan berhenti sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Salawat dan salam tentunya tak lupa pula kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sejak era reformasi dan berlangsungnya demokrasi langsung dalam sistem politik di Indonesia, proses pengunduran diri atau permohonan berhentinya seorang gubernur karena terpilih menjadi seorang presiden merupakan satu kejadian yang pertama kali di negara Republik Indonesia ini. Kejadian ini menimbulkan berbagai ekses dan konsekuensi baik pada tataran praktis maupun yuridis. Pada tataran praktis, seorang gubernur yang mencalonkan diri menjadi presiden sedikit banyak mau tidak mau akan mengganggu kinerja pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden pasal 6 mensyaratkan bagi seorang gubernur yang mencalonkan atau yang menjadi calon presiden cukup hanya mendapat izin dari presiden. Undang-Undang Pemilu Presiden tidak mensyaratkan berhenti atau mengundurkan diri bagi seorang gubernur yang mencalonkan diri atau menjadi calon presiden. Justru syarat berhenti ditujukan kepada pejabat negara. Dalam menafsirkan pasal 6 tersebut, fraksi P3 berpendapat bahwa seorang gubernur adalah juga seorang pejabat negara. Seorang pejabat negara adalah seorang pejabat publik, bukan pejabat swasta. Sebagaimana yang diatur pada pasal 122 huruf L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Salah satu yang disebut sebagai pejabat negara adalah gubernur. Memakai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, seharusnya seorang gubernur yang hendak menjadi calon presiden atau pejabat negara lainnya wajib sebelumnya mengundurkan diri. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pada tataran yuridis atau hukum, di samping penafsiran pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, juga bisa dikemukakan argumen yang menjadi konstruksi berpikir bahwa fraksi P3 terhadap persoalan hukum atas pencalonan gubernur menjadi calon presiden dan akhirnya terpilih menjadi presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 28 dan 29. Dalam pandangan fraksi P3, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, sesungguhnya rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta ini bukan semata-mata paripurna Dewan yang membahas mengenai pengunduran diri gubernur, akan tetapi lebih tepat sebagai proses pembahasan pemberhentian saudara gubernur. Hal ini didasarkan pada konstruksi hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal 28 huruf G dan pasal 29
ayat 2 huruf D dan F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang rangkap jabatan bagi seorang pejabat negara, dan kepala daerah dapat diberhentikan karena melanggar sumpah atau janji jabatan serta melanggar larangan bagi kepala daerah. Bila mengacu pada kedua pasal di atas, proses diberhentikannya gubernur tidak hanya berhenti pada tingkat paripurna DPRD semata, tapi juga harus diusulkan kepada Presiden, dan Presiden memberhentikan gubernur berdasarkan putusan atas pendapat DPRD bahwa gubernur dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan. Selanjutnya, mengenai pandangan fraksi P3 terhadap proses pemberhentian gubernur, berdasarkan argumentasi di atas, sesungguhnya sangat dimungkinkan fraksi P3 mengusulkan pemberhentian gubernur pada saat dimulainya saudara gubernur mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Walaupun disadari pencalonan untuk menjadi calon presiden saudara gubernur tidak pernah berkomunikasi dan berkonsultasi terlebih dahulu. Akan tetapi, usul pemberhentian gubernur itu tidak pernah fraksi P3 lakukan. Karena fraksi P3 masih mencintai, masih menyayangi, dan masih menghendaki sosok seorang gubernur yang penuh kesederhanaan, keramahan, kesantunan, dalam bertutur kata, suka belusukan, mampu menjaga etika dan norma pemerintahan, serta mampu menjaga stabilitas politik. Dalam pandangan fraksi P3, sosok yang demikian sangat melekat dengan karakter dan pribadi secara personal, sehingga sifat, sikap dan karakter seorang gubernur yang demikian tidak bisa tergantikan oleh seorang wakil gubernur sekalipun. Namun apa boleh dikata, nasi telah menjadi bubur, opini dan citra sudah jadi realitas dan kenyataan. Maka fraksi P3 tidak bisa berkata apa-apa, kecuali ucapan selamat jalan dan selamat melaksanakan tugas-tugas negara yang lebih berat. Dan fraksi P3 dengan hati yang ikhlas mewakafkan Gubernur Joko Widodo untuk Indonesia. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pandangan fraksi P3 DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pandangan fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pidato gubernur mengenai permohonan pengunduran diri dan berhenti sebagai gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saatnya hati nurani bicara. Yang terhormat Saudara pimpinan rapat, Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Saudara para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saudara para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan partai politik dan rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Mengawali pandangan fraksi Partai Hanura,
izinkanlah kami untuk mengucapkan selamat Idul Adha 1435 Hijriah. Dan dalam Iya, tadi kita dengarkan berbagai rupa pandangan fraksi. Tadi kita sudah dengar Gerindra dan juga PAN serta Demokrat dengan tegas dan keras menolak. Tapi yang mengejutkan P3 ya. Jadi cukup lunak begitu. Menerima begitu. Tapi mewakafkan gitu ya. Untuk memimpin Indonesia. Tapi yang jelas walaupun tolakan seperti itu tidak akan mempengaruhi ya. pelantikan Jokowi nanti Dan tanggal 20. kita akan mengupas lebih lanjut lagi mengenai pandangan berbagai fraksi di DPRD ini terkait dengan pengunduran Jokowi di program Metro Sore bersama Robert Haryanto ya. Kita akan langsung serahkan ke Robert. Silakan Robert. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selain dari pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta, kami juga akan memberikan informasi bagaimana lagi-lagi babak kedua, yaitu adu kekuatan di parlemen antara koalisi pendukung Prabowo dan juga koalisi Indonesia Hebat. Hari ini akan diuji dalam pemilihan pimpinan MPR. Kami akan hadirkan ada 2 paket yang ditawarkan oleh MPR dari 2 kubu. Kami akan hadirkan informasi